Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bagi umat muslim di seluruh dunia, kematian yang paling didambakan yaitu dalam kondisi husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Bagaimana tanda orang meninggal dunia husnul khotimah? Pengertian husnul khotimah. Husnul khotimah adalah kondisi ketika seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Arti husnul khotimah sendiri bisa ditelusuri dalam bahasa Arab. Husnul khotimah berasal dari kata husnu yang berarti baik atau bagus, serta kata al-khotimah yang berarti penghabisan, penghentian, penutup, kesimpulan, atau bagian terakhir. Oleh karena itu, masyarakat muslim di seluruh dunia menginginkan mati husnul khotimah sesuai dengan Quran Surat Al-Imran ayat 102 yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Meskipun tidak mudah menentukan seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, namun terdapat beberapa tanda-tanda sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tanda orang meninggal dunia husnul khotimah: meninggal dalam keadaan yang baik merupakan tanda-tanda seorang insya Allah akan masuk surga. Terdapat beberapa tanda orang yang meninggal dunia secara husnul khotimah. Berikut tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 1. Mengucap syahadat ketika hendak meninggal dunia. Hal ini sesuai hadis Mu'adz bin Jabal yang berbunyi, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim. 2. Meninggal dunia dengan keringat di dahi. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. 3. Meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. 4. Meninggal di medan perang. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka beriang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka atau yang masih jihad di jalan Allah yang belum menyusul mereka. Ketahuilah, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 169-171. 5. Meninggal karena penyakit ta'un atau wabah. Ta'un adalah syahadat bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Meninggal di jalan Allah atau mati syahid. Siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid. Beliau menanggapi, kalau begitu syuhada dari kalangan umatku hanya sedikit. Bila demikian, siapakah mereka yang dikatakan mati syahid, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Beliau menjawab, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia syahid.
Siapa yang meninggal di jalan Allah maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit taun maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena penyakit perut maka ia syahid. Dan siapa yang tenggelam maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. 7. Meninggal karena penyakit perut, karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Syuhada itu ada 5, yaitu orang yang meninggal karena penyakit taun, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Meninggal saat melahirkan. Wanita yang meninggal karena anaknya yang masih dalam kandungannya adalah mati syahid. Anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Hadis riwayat Ahmad Ad-Darimi. Sahabat yang beriman, itulah tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.